Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Salam damai, Tuhan beserta kita semua. Saudara, selamat Paskah. Kita masih tetap menghayati kebangkitan Kristus yang menjadikan kita memiliki hidup yang lebih hidup lagi. Saudara, pagi menyapa hari ini, firman-Nya akan menyapa kehidupan kita untuk kita boleh mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan kita dan boleh menjadikan kehidupan kita sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Mari kita awali, kita persiapkan di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kebangkitan-Mu boleh menjadikan kami memiliki hidup yang lebih hidup lagi. Pagi hari ini nyata di dalam kehidupan kami berkat-Mu yang Kau curahkan, yang akan mengiringi setiap langkah perjalanan kami. Pagi ini kami menyiapkan mata hati pikiran kami tertuju pada kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Allah, kami siap mendengarkan. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari memperhatikan sapaan firman-Nya. Kita akan membuka dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas. Kita memperhatikan apa yang tercatat dari kesaksian Injil Lukas. Lukas 24 ayat 36 sampai 48. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu apa yang Tuhan firmankan dan kita melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara,
berbicara tentang Paskah, apa yang biasanya muncul? Kebangkitan, hidup, victory, kemenangan, pengharapan yang diberikan kepada kita. Nah, saudara, berbeda lagi kalau kita bertanya kepada anak-anak kita. Besok kita mau merayakan Paskah. Biasanya yang menjadikan mereka senang dengan Paskah, ya, telur. Apalagi kalau dijanjikan kepada mereka, besok perayaan Paskah kita akan cari telur ya. Mereka akan antusias dengan luar biasa. Jadi ketika ada cerita, ketika perayaan Paskah, guru mulai bercerita, anak-anak waktu itu pagi-pagi benar ada beberapa perempuan yang datang ke kubur Yesus. Kira-kira ada yang tahu nggak apa yang mereka cari? Spontan anak-anak menjawab, telur. Ya, karena yang mereka ingat bahwa Paskah itu adalah telur. Nah, saudara, nggak salah juga, karena memang kekristenan itu banyak tradisi-tradisi yang diambil di dalam kekristenan, bahwa telur menjadi simbol yang kita pakai. Dari dalamnya muncul kehidupan. Saudara, telur menjadi simbol Paskah. Bagaimana kalau suatu hari kita mungkin mengganti? Besok kita tidak mencari telur tapi cari ikan. Atau kita menghiasi pernak-pernik di dalam gereja, sekolah minggu, gambar ikan. Atau mungkin kita hidangkan ikan goreng, bukan telur. Mungkin sesuatu yang aneh. Paskah ya biasanya dengan telur gitu. Kenapa harus ikan? Tapi ada sesuatu yang menarik sebetulnya. Kalau memperhatikan apa yang tercatat di dalam Alkitab, ikan juga menjadi simbol yang bisa mengingatkan kita tentang Yesus di dalam kehidupan dan karyanya. Saudara, bukankah kita menemukan awal ketika para murid berjumpa dengan Yesus? Mereka adalah nelayan dan mereka sedang akan mencari ikan. Yesus mengajak mereka, lalu Yesus berkata, engkau tidak lagi akan menjadi penjala ikan, tapi akan menjadi penjala manusia. Awal karya dan bagaimana Yesus mengajak murid-murid, kita menyaksikan ikan. Saudara, di bacaan kita ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid waktu itu, mereka sangat ketakutan, itu hantu. Tapi ketika Yesus menyapa mereka dan Yesus mengatakan begini, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, Yesus berkata, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Nah, kita ketemu lagi dengan ikan. Sekarang kita ketemu dengan ikan goreng. Begitu Yesus meminta makanan dan terhidang ikan goreng, memakannya, murid-murid melihat, oh, bukan sosok hantu. Dan dari sana kemudian Yesus menyatakan bahwa inilah Yesus yang
bangkit. Saudara, tentu bukan tentang ikannya. Itu adalah simbol yang ketika kita melihat dari bacaan kita, Yesus hadir. Dan itu boleh menyatakan kepada para murid bahwa inilah Yesus yang hidup. Bukan soal ikannya. Tetapi pertemuan itu hendak meyakinkan kepada para murid, inilah Yesus yang hidup. Yang hadir di tengah-tengah mereka. Yang menyapa mereka dan memberikan kepada mereka berita damai sejahtera. Dan Yesus katakan kepada mereka, jangan berhenti. Mesias harus menderita dan bangkit. Di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Kamu adalah saksiku dari semuanya ini. Bagian yang penting adalah ketika mereka melihat, ketika mereka menyaksikan Yesus yang hidup, mereka tidak harus berhenti, tidak boleh berhenti. Inilah yang harus mereka persaksikan di dalam hidup mereka. Yesus yang hidup. Saudara, kalau mungkin ikan bisa berkata-kata, dia akan menceritakan ini Yesus yang bangkit. Itu kalau mungkin ikan bisa berkata. Tetapi bahwa Yesus mempersaksikan itu kepada para murid. Dan inilah gilirannya. Giliran para murid untuk bisa bersaksi. Mari hayati kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara, kebangkitan Kristus bukanlah sebuah mimpi. Kebangkitan Kristus bukanlah sebuah ilusi, cerita-cerita fiksi yang dikarang orang sedemikian rupa. Tetapi kebangkitan Kristus hadir nyata di dalam kehidupan. Dia bukan sosok hantu, tetapi ia hadir secara nyata, menyapa dan menjumpai para murid pada waktu itu. Saudara, kebangkitan Kristus membawa kepada kita hidup, dan itu berarti mari nyatakan kehidupan baru kita, kehidupan yang sudah diperbaharui oleh Allah, meninggalkan kehidupan lama kita. Mari jangan bersembunyi, keluarlah. Jangan disembunyikan berita yang luar biasa itu, tapi siarkanlah. Karena kebangkitan itu adalah harapan bagi kita, bahkan harapan bagi dunia ini. Keluarlah dan saksikanlah karya nyata Allah dalam kehidupan kita dan juga untuk dunia ini. Selamat Paskah dan Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Karya keselamatan Allah nyata bagi hidup kami, pun bagi kehidupan dunia ini. Kami terima karya nyata Allah yang memberikan kepada kami keselamatan dan memberikan kepada kami jaminan kepastian. Biarlah kami tidak menjadi orang-orang yang bersembunyi, tetapi kami keluar untuk menyatakan karya cinta Allah menjadi pengharapan bagi dunia ini. Tolong kami ya Tuhan,
di dalam kehidupan baru kami, untuk kami bisa menjadi saksi-saksi bagi cinta kasih Tuhan untuk dunia ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.